pagi menjelang siang Bu Ike. Ya, selamat pagi menjelang siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Ike? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bu Ike, sesuai dengan yang telah direncanakan ya, bahwa kemarin kan hari Senin Bu Ike kosong ya, bahasa Indonesia itu jadwal kosong. Sesuai jadwal bahwa hari ini Selasa berkesempatan untuk melakukan pra-observasi ya. Kemudian juga nanti observasinya setelah libur Idul Fitri dan sekaligus melakukan pasca observasi ya. Terima kasih atas kesediaannya mengisi waktu luangnya ya. Sama-sama Ibu. Mungkin 10 menit cukup ya kita. Cukup Bu, karena kebetulan saya jam kosong hari ini. Iya sama Ibu juga ya, sama-sama jam kosong. Jadi kita bisa melakukan wawancara pra-observasi ini. Baiklah Bu Ike, pada wawancara pra-observasi ini mungkin bisa disampaikan bab berapa ya Bu Ike akan kesempatan kali ini saya akan membawakan bab 6 Bu, tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Bab 6 ya? Iya, mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Cerita binatang ya? Iya, tentang cerita binatang. Ya, bab 6. Kalau boleh tahu Bu Ike, tujuannya Bu Ike pembelajarannya apa ya? Siswa dapat menceritakan kembali cerita fabel yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis maupun visual dengan tepat dan bertanggung jawab. Menceritakan kembali. Iya. Anak mampu menceritakan kembali cerita fabel yang didengar, dibaca, diceritakannya boleh dengan tulisan, lisan, visual, dan bertanggung jawab. Ya, baiklah ya. Babnya bab 6 tujuannya. Baiklah Bu Ike, sesuai yang Ibu udah imbaskan ya ke Bu Ike, bahwa di observasi nanti ada 3 unsur Bu Ike ya yang akan Ibu tanyakan. Apakah pembelajaran atau RPP yang Ibu Ike siapkan sudah memasukkan strategi diferensiasi? Sudah Bu, sudah ada. Sudah ada, baiklah. Kemudian apakah RPP dan pembelajaran yang Bu Ike siapkan sudah memasukkan unsur KSE? Sudah dimasukkan. Iya. Dan apakah Bu Ike juga sudah merancang bagaimana mengatur pembelajaran agar melakukan pembiasaan positif? Saya sudah merancang dan menyiapkannya Bu. Iya, bagus. Lakukannya ya. Baiklah. Kemudian Bu Ike akan nanti akan ada observasi ya dari 3 hal tadi nih. Strategi diferensiasinya, KSE-nya, dan pembiasaan positifnya. Kalau boleh ya, emang boleh. Ya, boleh. Bu Ike mau Ibu nih fokus mengobservasi, menilai, menganalisa pembelajaran Bu Ike di unsur yang mana? Kalau menurut saya bagaimana kalau di unsur diferensiasinya Bu? Bu Ike memilih di unsur Ya, diferensiasinya. Baiklah, di diferensiasinya ya. Berarti Bu Ike ingin nanti di observasi khusus Ibu melihat bagaimana strategi diferensiasi dimasukkan dalam pembelajaran Bu Ike. Baiklah, oke. Nah, kemudian nih Bu Ike, boleh diceritakan nih pembelajaran secara singkatnya aja lah Bu Ike. Nanti pas pembelajaran itu secara garis besar Bu Ike akan apain? Kalau dalam pembelajaran cerita fabel, saya akan menampilkan video, menayangkan video tentang cerita fabel. Ditayangkan cerita, kemudian anak menyimak. Nanti setelah menyimak bisa anak tersebut menceritakan kembali sesuai dengan 2 kelompok. Oh iya, saya akan membagi dalam 2 kelompok dulu Bu. Oh 2? Ya. Berarti 2 kelompok besar. Ada di kinestetik dan visual. Oh 2 itu kinestetik dan saya ambil visual. 2 itu. Kalau boleh tahu auditorinya emang gimana? Hanya sedikit. Oh iya, hanya sedikit boleh. Di kelas, jadi saya masukkan ke 2 unsur tadi. Yang 2 kelompok mungkin besar. ke kinestetik ya masuknya ya. Oh iya, boleh Bu. Oke. 2 kelompok besar ya. Video kemudian ditayangkan nanti sesuai dengan kelompok masing-masing, nanti mempresentasikan ke depan. Ada diskusi dulu? Iya, setelah penayangan video nanti diskusi kelompok. Setelah itu ada presentasi ke depan setiap kelompok. Oh, presentasi ya. Jadi ada 3 kegiatan besar ya, penayangan video, kemudian juga ada diskusi kelompok
kemudian juga ada presentasi kelompok. Baiklah, itu 3 hal besar yang akan Bu Ike sampai lakukan ya nanti pas Ibu observasi. Baiklah Bu Ike, melihat ini sudah disiapkan Bu Ike nih. Kalau di level 1 ya, kalau ada level 1 sampai 10, Aduh. kira-kira Bu Ike menilai persiapan Bu Ike berada di level 9. Berarti kan Bu Ike itu berhubungan dengan persiapan mungkin ya. Iya. Kira-kira yang sudah dilakukan Bu Ike apa persiapan? Saya sudah menyiapkan RPP yang sudah Ibu koreksi Oh terlebih iya, dahulu. betul ya, kemarin-kemarin ya. Ya. Kemudian belum lama ini saya melakukan supervisi dengan kepala sekolah. Walaupun bukan bab ini Bu, bab sebelumnya. Di Oh, pembelajaran sebelumnya saya iya. sudah melaksanakan supervisi. Kemudian ya RPP yang akan saya tampilkan nanti sudah direvisi oleh Ibu mungkin. Oke ya, Bu Ike sudah melaksanakan persiapan RPP-nya hasil koreksi ya, Iya, sudah perbaikan dikoreksi. ya. Kemudian juga Bu Ike masih ada pengalaman supervisi kemarin ya Iya. dengan Bapak Kepala. Oke ya, siap. Terima kasih Bu Ike, itu tentang di level 9 ya. Iya. Nah, berarti kan ada 1%. Berarti kan itu hambatan mungkin Iya. ya, hambatan, kekhawatiran atau keraguan Bu Ike dalam observasi supervisi nanti. Kira-kira nih Bu Ike, apa itu hambatannya? Mungkin Ibu? karena kali pertama ini Bu. Kali pertama Iya. ya. Jadi saya takut model pembelajaran yang saya terapkan di sini belum sesuai dengan diferensiasi tersebut. Iya. Hambatannya karena Bu Ike merasa ragu kali pertama mungkin Iya. ya. Kali pertama apakah model dan metodenya Apakah apakah sesuai apa belum dengan Hmm. diferensiasi tersebut? sudah sesuai belum dengan diferensiasi tersebut. Baiklah. Ada lagi? Mungkin itu saja. Oh iya, oke. Baiklah Bu Ike. Nih, Bu Ike sudah mengidentifikasi bahwa sebelah sana hambatan yang Bu Ike rasakan. Mengidentifikasi bahwa sebelah sana hambatan yang Bu Ike rasakan. Kira-kira nih, upaya apa yang akan Bu Ike ambil untuk mengatasi hambatan tersebut? Rencananya harus melaksanakan dulu praktik yang pertama Bu. Oh, praktiknya dulu Iya. ya. Oh, alasannya Bu Ike? Mungkin kalau dengan praktik kita akan lebih mudah Bu mengetahui kekurangannya sebelah mana yang masih kurang. Oh, karena langsung ya merasakan. Iya, bagus. Praktik dulu ya. Bu Ike ingin praktik implementasinya. Ya betul. Oke. Ya. Kemudian Kemudian mungkin saya akan menghubungi rekan saya Bu, ada yang sudah pernah melaksanakan praktik baik ini. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk yang tampil yang terbaik. oh iya, ini kalau Bu Ike yang Bu Ike lakukan itu secara tidak langsung itu melakukan kolaborasi. Jadi sharing ya, Iya, sharing sharing. dengan teman terutama yang sudah pernah melakukan praktik Praktik baik. Apakah pengalamannya gitu, siapa tahu berguna bagi kita. Iya. Bagus Bu Ike. Iya. Sharing. Kemudian mungkin masih ada lagi? Mungkin karena saya termasuk di MGMP, MGMP. ya MGMP Mapel yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali atau 2 kali. Mungkin saya akan lebih sharing di situ Bu, di MGMP tersebut. MGMP itu kan semua guru bahasa Indonesia hadir ya. Hadir, Oh, itu iya. kesempatannya lebih luas. Bu Ike untuk Iya, bertanya, iya bagus. Atau sharing. Jadi itu berarti Bu Ike akan menserikannya di komunitas Iya. pembelajaran atau pendidikan Iya, ya, bagus betul. Bu Ike. Ya, baik. Nanti ya, tuh setelah kita melihat langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fabel, tadi setelah beberapa penampilan kelompok ke depan, sekarang tinggal giliran kelompok terakhir yang tampil. Kita lihat bagaimana penampilan mereka mempresentasikan cerita yang mana? Singa dan tikus. Silahkan untuk kelompok 4. Kita perhatikan ya, kelompok lain diperhatikan, nanti beri tanggapan lagi seperti tadi. Bagaimana cara membacanya, suaranya, langkah membaca atau menceritakan kembalinya sudah betul atau tidak.
hari, sang raja hutan singa sedang tidur di hutan. Sang raja hutan singa memiliki postur besar dan kuat. Semua hewan yang ada di hutan pun takut kepada singa kecuali seekor tikus. Suatu ketika si tikus sedang bermain di dekat singa. Dia berlari di sana kemari sehingga membuat sang raja hutan singa terbangun dan marah. Sang raja hutan singa mengangkut tikus ke mulutnya dan berkata, "Aku akan memakanmu." Sudah, lanjutkan sama. Si tikus itu berkata, "Tolong Tuan singa, biarkan aku pergi, aku temanmu. Suatu hari aku akan membantumu." Sang raja hutan singa itu tertawa, kamu sangat kecil, bagaimana kamu bisa membantuku?" Kemudian sang raja hutan singa melepaskan tikus itu dan tak jadi memakannya. Ya, lanjutkan. Yusuf. 1 bulan kemudian, singa itu sedang berjalan di hutan. Kemudian sang raja hutan singa terperangkap di jaring. Sang raja hutan singa masuk dalam perangkap. Dia meraung-raung dengan keras, tapi tidak ada yang datang membantu. Sang raja hutan singa itu ketakutan. Sang raja hutan singa malah masih terperangkap di jaring. Akhirnya kesakitan. Terima kasih. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil ke depan dengan baik, dengan lancar. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita bisa tampil lebih baik lagi di pertemuan berikut. Untuk tugas individu ini, ya, kalian nanti tinggal pilih sesuai dengan keinginan kalian, mau pilih yang mana tugasnya, mau A, B, C, atau D. Bisa dikumpulkan 2 minggu dari sekarang, waktunya lama. Karena untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas soal-soal untuk PAT. Ya, sebentar lagi kita PAT. Setelah membahas soal-soal itu, baru pengumpulan hasil tugas individu kalian. Ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan dengan baik, dikerjakan dengan baik. Untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian, ditutup dengan doa pulang. Fatir, silakan pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita baca doa dimulai. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu supaya materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa tercerna dengan baik. Silakan Fatir untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Kenapa semut sedikit ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kalisa, Siti, Nuri, Kalisa, Bayu, Agis. Wah, banyak sekali.
kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bu Ike atas kesempatan yang telah Ibu luangkan untuk memenuhi undangan saya melaksanakan pasca observasi, di mana kemarin hari Sabtu 20 Mei 2023 Bu Ike melaksanakan pembelajaran supervisi akademik oleh saya dan sudah berlangsung dengan cukup sukses ya. Oke. Sebagaimana pasca observasi ada beberapa pertanyaan, Bu Ike boleh ya? Ya, silakan. Oke. Ya. Ini panduannya ini ada 3 pertanyaan, mungkin yang intinya, kemudian nanti ada tambahannya. Yang pertama Bu Ike, pertanyaannya adalah menurut Bu Ike apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Ike pada saat mengajar kemarin? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Pada saat kemarin saya melakukan proses itu ya, saya sudah melakukan kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti juga penutup. Oh, secara garis besarnya Bu Ike sudah melaksanakan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Oke. Mungkin bisa dirincikan Bu Ike ya, pendahuluan garis besarnya apa? Ya. Pada kegiatan pendahuluan saya melakukan apresiasi Ibu. Apresiasi. Ya. Ada salam pembuka, berdoa, apresiasi ya. Menerangkan KD yang ingin saya sampaikan, tujuan pembelajaran juga serta penilaian. Oh iya, ya. Dari mulai persepsi sampai ke penilaian yang pembelajarannya ya. skenario. Serta melakukan teknik stop ya. Oh, yang relasi. Ya, relasi untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Oh iya. Oke. Pendahuluan. Kalau yang intinya Bu Ika? Kemarin di kegiatan inti ada penayangan video, terus ada LKPD juga yang dibagikan kepada anak-anak untuk bahan diskusi mereka, kemudian presentasi hasil diskusi anak. Presentasi ya, oke. 3 besar ya. Ada penayangan video, kemudian LKPD untuk didiskusikan dan presentasi. Oke. Barangkali yang penutupnya Bu Ika? Ada proses singkat di kegiatan penutup. Oh, ada ya. proses. Ya. Terus ada tugas individu juga buat anak-anak. Kemudian membuat kesimpulan tentang refleksi hasil belajar hari ini. Ya, ada refleksi dari siswa ya. Dan maju ke pertanyaan kedua. Berdasarkan hasil praobservasi yang sudah disampaikan ya pada waktu sebelum kita masuk libur ya, puasa dan hari raya Idul Fitri, bahwa area yang ingin dikembangkan adalah menguji coba apakah cara diskusi presentasi dan LKPD yang digunakan sudah termasuk pendekatan diferensiasi proses, gitu kan ya. Gimana tanggapan Bu Ike dikaitkan antara waktu praobservasi dengan kenyataan yang kemarin? Pada saat kemarin melakukan itu ya ada sedikit kesulitan soalnya tujuan menceritakan kembali cerita Pabel itu kan dari 3 unsur itu bisa dibaca, didengar, dan dilihat. Ketiga unsur tersebut sudah dipenuhi guru dengan penayangan video. Karena di video kan sudah ada gambar, ada suara, dan tulisannya juga sudah ada. Tapi untuk diferensiasi konten materinya sepertinya belum terpenuhi. Dan saya mengambil diferensiasi produk dari hasil penugasan individu nantinya. Oke ya. Mungkin Bu Ike menyatakan kesulitan pendekatannya apakah itu termasuk diferensiasi proses atau konten gitu. Karena kalau konten ketiga-tiganya ada dalam media video ya, tulisan ada, suara tulisannya, audio ada, kemudian tulisannya ada, visualnya apalagi gitu. Jadi membagi-bagi itu termasuk kontennya bagaimana mungkin ya. Jadi Bu Ike berbesar hati menggunakan diferensiasi produk ya dari penugasan individu ya. Oke. Barangkali bisa diinikan penugasan individunya bagaimana Bu Ike waktu itu? Anak-anak itu disuruh Memilih. memenuhi tugasnya sesuai dengan minat penugasan mereka masing-masing. Jadi pada saat itu ada beberapa opsi yang saya sampaikan. Opsi ya, dengan opsi ya.
bisa anak-anak membuat cerita itu dengan video sendiri, video, terus dengan cara ditulis tangan, ya ditulis tangan, ada juga ditulis tangan beserta gambar, diketik, bisa di print, diketik, mencari dari internet bisa. Yang terakhir dengan gambar, tulisan dilengkapi dengan gambar-gambarnya. Jadi ada 4 opsi ya. Oke, yang pertama ada video, ada ditulis tangan, ada di print, dan ini nih. Kira-kira apa yang ingin Ibu Ike selanjutnya dikembangkan setelah disupervisi kemarin Bu Ike? Yang ingin dikembangkan kan? Saya merasa penasaran, ya, ingin menerapkan pendekatan diferensiasi pada materi-materi lain di bahasa Indonesia. Oke. Mungkin kan sesuai dengan yang waktu pra observasi Bu Ike mengatakan ini kali pertama ya materi dimasukkan pendekatan diferensiasi, kemudian satu materi, dan Bu Ike penasaran bagaimana untuk diterapkan pada materi yang lain. Ya, baiklah. Itu 3 pertanyaan inti Bu Ike. Nah, ini kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang lain, di sini kan ada berbasis data. Nah, saya mengambil hasil observasi berbasis data pra observasi waktu bulan April kemarin ya. Pertanyaannya itu waktu di pra observasi Bu Ike menyatakan bahwa kemungkinan berada di level 9 ya. Nah ini nih menurut Bu Ike kira-kira hasil kemarin supervisi akademiknya berada di level berapa antara 1 sampai 10? Kalau menurut penilaian saya kemarin, Iya. Mungkin jauh dari sebelumnya Bu, dari waktu pra kan saya mengatakan level 9, tapi kenyataannya kemarin saya bisa melihat hanya di level 7. Level 7. Iya. Kira-kira Bu Ike ya 7 mungkin berarti kan ada penurunan kan kalau dianggap hambatan itu penurunan. Kira-kira apa Bu Ike yang menjadi faktor kendalanya? Kemarin kan tujuan pembelajaran untuk menceritakan kembali cerita Fabel kan sebenarnya anak-anak sudah paham ya tentang cerita itu, tapi karena mungkin kemarin ada video, penayangan video ya, anak-anak jadi direkam, anak-anak itu terlihat risih dan malu-malu untuk mengeksplor diri mereka. Out ya. Iya. Yang pertama dari anak ya, anak kelihatan risih, kurang percaya diri mungkin dari awal-awal ya. Karena tahu direkam gitu ya. Jadi mungkin mereka pengen terlihat bagus, tapi jadi ya kelihatan gugup gitu ya. Ada lagi Bu Ike mungkin? Tapi saya juga ada sedikit merasa puasnya Bu. Dengan hasil postes yang diberikan. Ini kalau boleh tahu rencana tindak lanjut Bu Ike setelah kemarin supervisi dan pasca observasi ini apa ya kira-kiranya? Mungkin rencana tindak lanjut saya menunggu hasil dari tugas anak-anak itu Bu. Oh iya, tugas menunggu ya? Ya. Karena menurut saya diferensiasi pada materi ini mungkin bisa dilihat dari hasil produk tugas anak-anak itu. Bu Ike ingin menunjukkan diferensiasi produk, tapi nunggu tugas anak yang individu kemarin ya? Oke. Siap. Diferensiasi produk. Mungkin ada lagi Bu Ike rencana kedepannya gitu? Mungkin ada pembahasan ke MGMP ya? Kita kan aktifnya di MGMP ya? RPP yang kemarin sudah diberikan masih banyak kekurangan, bisa diperbaiki. Perbaikan RPP. Dan rencana tadi Bu Ike ya penasaran katanya Pak ingin mencoba pada materi yang lain ya? Siap. Baiklah Bu Ike, sudah 4 pertanyaan tentang supervisi akademik kemarin. Alhamdulillah mungkin coaching istilahnya ya sudah bisa dilaksanakan dengan Bu Ike. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon lagi ya.
Mungkin itu saja Bu Ike untuk pasca observasi ini, dan secara keseluruhan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bu Ike mulai dari pra observasi, kemudian supervisi akademik kemarin, dan terakhir ini pasca observasi. Terima kasih Bu Ike. Mohon maaf Iya. kekurangannya.